Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sulistiawati, NIM 857967331 dari Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 1 dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Baik, modul 1 yaitu Pengetahuan Dasar Statistika. Di sini saya akan membacakan beberapa materi terkait dengan pengetahuan dasar statistika. Yang pertama adalah pengertian statistik. Statistik itu sendiri adalah kumpulan angka-angka atau data yang menggambarkan suatu masalah, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap masalah tersebut. Data ini biasanya disusun dalam bentuk tabel ataupun grafik. Statistik juga diartikan sebagai ukuran yang dihitung dari sekumpulan data, seperti rata-rata, persentase, atau proporsi. Contohnya, yang pertama adalah rata-rata berat badan mahasiswa. Contoh yang kedua ada persentase asal mahasiswa dari suatu wilayah. Contoh lagi yang ketiga ada analisis penyebab kecelakaan lalu lintas. Sedangkan tujuan statistik tersebut adalah untuk membantu, memahami, dan menyimpulkan suatu fenomena berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Sedangkan statistika adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistika digunakan untuk membantu memahami informasi dari data, membuat kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia. Statistika tersebut terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada statistika deskriptif berfokus pada pengolahan dan juga penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, atau ukuran-ukuran tertentu seperti rata-rata atau mean, median, modus, dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik data. Jenis yang kedua, ada statistika inferensial berfokus pada pengambilan kesimpulan atau prediksi tentang populasi berdasarkan data sampel melalui metode seperti estimasi, pengujian hipotesis, dan juga regresi. Selanjutnya, ada macam-macam data. Pembagian data menurut sifatnya. Untuk yang pertama, yaitu data kualitatif. Data kualitatif tersebut adalah data yang berbentuk kategori atau atribut yang biasanya menjelaskan suatu karakteristik atau sifat. Sedangkan yang kedua, ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka sehingga bisa dihitung atau diukur. Sedangkan data kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu data diskrit. Data diskrit adalah data kuantitatif yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Jadi di sini dia tidak memiliki nilai pecahan. Untuk jenis data kuantitatif yang kedua ada data kontinu. Data kontinu adalah data kuantitatif yang diperoleh dengan cara mengukur. Jadi dapat memiliki nilai pecahan. Data kualitatif lebih fokus pada penggambaran karakteristik atau deskripsi suatu objek tanpa menggunakan angka. Sedangkan untuk data kuantitatif sendiri menggunakan angka untuk memberikan informasi yang dapat dihitung atau diukur. Selanjutnya, macam-macam data. Pembagian data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah langsung oleh suatu organisasi dari sumber aslinya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, seringkali tersedia dalam publikasi. Yang di sini, teknik pengumpulan data ada dua jenis, yaitu yang pertama dengan cara sensus dan yang kedua dengan cara sampling. Untuk cara sensus, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari seluruh elemen populasi tanpa terkecuali. Sedangkan pada sampling,
Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil sebagian elemen populasi sebagai perwakilan sampel. Tadi ada kata populasi. Populasi itu sendiri adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi fokus dalam suatu penelitian atau survei. Populasi mencakup semua elemen yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Contohnya, dalam penelitian tentang rata-rata berat badan mahasiswa di sebuah universitas, populasi adalah seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi tersebut, di mana pemilihan sampel bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada sampel tidak acak atau non-random sampling. Pemilihan sampel tersebut dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti, jadi bukan secara acak. Yang kedua, ada sampel secara acak atau random sampling. Pada random sampling ini, pemilihan sampel dilakukan secara acak, jadi tanpa memperhatikan karakteristik tertentu dari anggota populasi. Saya akan membacakan tentang dasar-dasar analisis. Yang pertama ada pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan adalah proses mengubah bilangan menjadi bentuk yang lebih sederhana, namun tetap mendekati nilai aslinya. Pembulatan umumnya dilakukan pada angka desimal untuk memudahkan perhitungan atau presentasi. Jadi dalam pembulatan bilangan ada beberapa aturan pembulatan, yaitu yang pertama, jika angka yang dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka sebelumnya akan ditambah dengan 1. Yang kedua, jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, maka angka sebelumnya tetap. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada notasi jumlah. Notasi jumlah atau sigma notation seperti lambang digunakan untuk menyatakan jumlah dari suatu urutan angka atau variabel dalam statistik. Contohnya, jadi kesimpulan dari modul 1 statistika pendidikan adalah bahwa analisis data dalam statistik mencakup langkah-langkah untuk menggambarkan, menguji, dan memahami data melalui berbagai teknik seperti deskripsi statistik, pengujian hipotesis, dan analisis hubungan antar variabel. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah perhitungan atau presentasi data dengan aturan tertentu. Sedangkan notasi jumlah digunakan untuk menyatakan penjumlahan sekumpulan nilai secara efisien dalam rumus matematika. Jika dari materi yang tadi saya sampaikan terdapat banyak kekurangan atau terdapat kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada tutor saya mata kuliah Statistika Pendidikan, yaitu Ibu Indra Wijayanti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.